Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hati minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Dumateng para kiai, para asatidz, para bini sepuh kampung menika ingkang dalem mulyakaken, juga kepada seluruh jajaran takmir Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu seluruhnya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kula panjenengan sedaya dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid yang kita cintai ini, masjid yang menjadi saksi kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan selama ini. Tentunya teriring doa dan harapan kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini mengundang rahmat dan barokah Allah. Lenggahipun kula jenengan wonten masjid yang semacam ini menjadikan manfaat dunya akhirat bagi kula panjenengan, dan tidaklah kita pulang dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan Allah. Iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Kitalah orang-orang yang bisa mendapatkan ridha Allah. Kitalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Dan anak-anak kita seluruhnya dimudahkan menjadi anak-anak yang soleh solihah, bisa membahagiakan kulon jenengan dunya sampai akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan nama masjidnya Raudhatul Jannah, Taman Surga. Biasane niku lek kemudian Taman Surga ngeten iki kena tembok ngoten tok biasanya pun ngantuk adene. Oleh karena itu siapa sing angsal tembok alhamdulillah. Ya, cuman badhe sembojo kok gak pantes ngoten tok. Biasa ngenteni jamaah salat pokoke ana tembok ana sembojong wis dadi adene. Niku ten kampung kula lho, ten kampung kula. Lek ten mriki sami Bu nggih. Oh, ngapunten Bu lek sami. Gitu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika di awal-awal kitab Kifayatul Akhyar wonten hadisipun Gusti Kanjeng Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, mampirlah, ambil manfaatnya, ambil sesuatu di dalamnya. Kemudian para sahabat niki tanglet tadi. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Hilakul zikir, perkumpulan-perkumpulan zikir,
Majelis taklim, majelis zikir, itulah bagian daripada taman-taman surganya Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi pertemuan kula jenengan niki bagian daripada Riyadhul Jannah, taman-taman surganya Allah, yang dimaksud dalam ungkapan hadis niku sesuai dengan harapan kula panjenengan. Hadirnya kita di tempat ini nawaitu memakmurkan masjid yang kita cintai, pulang dari tempat ini hidup kula panjenengan dimakmurkan oleh Allah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam dihubungi oleh sahabat dalam Mas Sugeng niki bahwasanya malam ini mau tidak mau harus datang ke kampung niki untuk kegiatan pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Niki wau mantun pengajian wonten daerah Supit Urang, biasanya langsung buka kitab ten pondok. Biasanya ngaji mulai 10:30 sampai 11:30 jam 11. Tapi Mas Sugeng Sanjang harus dugi Ustaz jenengan masih jam pira tanteni. Waduh, akhirnya kalau Sanjang ten pondok wis mutolak diwirek. Ya kitabnya nanti saya lanjutkan. Saya harus kemudian nekani Masjid Raudhatul Jannah niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kegiatan pelaksanaan Isra wal Mi'raj kula panjenengan pada malam hari ini adalah sesuatu yang memang penting untuk kemudian mengeces dan meningkatkan keimanan kula jenengan. Sebab kegiatan-kegiatan majelis-majelis yang semacam ini, baik yang sifatnya rutinitas pengajian kita di masjid ini, ataupun kemudian yang sifatnya berkala aksidental, tidak ada lain, salah satu tujuannya adalah untuk ziyadatul taqwa, ziyadatul iman, untuk meningkatkan iman kula panjenengan. Sebab imane menungso niku mboten kados imane para malaikat. Le imane para malaikat itu la yazidu wala yangkus, ora tambah, ora kurang, nggih sak monten sudah menotok pun itu. Sedangkan imannya para nabi dan rasul yazidu wa yazidu, imannya para nabi ki lek tambah terus mboten saged kurang, ancene nabi dan rasul sing maksum ngoten. Sedangkan iman bapak-bapak dan ibu-ibu kados kula jenengan niki, iman kula jenengan niki bisa yazidu wa yangkus, iso tambah bisa berkurang. Kadangkala Masya Allah suregep nang masjid ini pas yazidu nambah diri. Kadangkala mara kemudian jarang ketok nang masjid pas wayangkus pas kurang niki. Jadi munggah mudun iman kula jenengan niki yazidu wayangkus, bisa nambah bisa kurang. Fluktuasi naik turun kados dolar Amerika diri. Ya munggah mudun yang demikian niki. Ya, makanya dengan kulon jenengan dugi wonten masjid niki sekaligus acara ini tujuannya untuk ziyadatul iman, menambah iman kula panjenengan supaya tambah lungguh masjid pun iktikaf, monggo diniati iktikaf pun ganjaran. Duduk di majelis ilmu yang demikian tidak lepas daripada rahmat ya Allah pun ganjaran. Ketemu konco sekian banyak, musafahah salaman pun ganjaran. Belum lagi ilmu yang kita dapatkan di majelis yang demikian ini pun ganjaran. Pulangnya kita kemudian doa bersama pun tidak lepas dari pahala. Pokoknya malam hari ini acara yang semacam ini bisa ziyadatul iman, untuk bisa menambah keimanan kula panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena acara-acara yang semacam ini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, wonten sing tambah malih nisfu Sya'ban, tidak ada lain adalah dalam rangka untuk kemudian ngeces iman kita
supados iman kula panjenengan yazidu, ojo sampai wayang Gus berkurang. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam ungkapan Al-Quran Suratul Isra, surat Al-Isra, ayat yang pertama yang biasanya digunakan dalil untuk peringatan Isra, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada waktu malam, pada sebagian malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang aku Allah berkahi seputar Masjidil Aqsa, linuriyahu, untuk aku Allah memperlihatkan kepada manusia, min ayatina, akan tanda-tanda kebesaran aku Allah, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul basir, Allah itu maha mendengar sekaligus maha melihat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa bahasan yang perlu kita bahas sebagai pengingat kula panjenengan ketika membaca surat Al-Isra ini. Panjenengan ingat-ingat betapa hebatnya Allah ketika meletakkan lafaz demi lafaz di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk ketika mengungkap dengan ungkapan subhanah, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Itu artinya, ya, artinya apa? Bahwasanya peristiwa Isra yang sangat luar biasa. Bahasa kula pengen sesuatu yang sifatnya spektakuler, yang luar biasa niki tidak bisa kemudian kula panjenengan pikirkan dengan akal pikiran kula panjenengan, sebab akal boten saged nutuk hadirin. Karena akal boten saged nutuk niki, dan ini adalah bukan basar mata yang digunakan, tapi basirah, mata hati yang harus yakin kata niki, maka kemudian diungkap dengan ungkapan maha suci Allah, dengan segala kehebatannya yang bisa memperjalankan hambanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj niku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Pelajaran pertama, di dalam kula panjenengan beragama niki ada yang basor, bisa dilihat, harus masuk akal. Kadangkala juga harus ada yang basirah, harus mata hati, keyakinan hati yang mantep, yang harus kula panjenengan lakukan seperti itu. Sebab kadangkala ada kemudian yang namanya akal mboten mampu untuk menjangkaunya, hanya basirah, mata hati kula panjenengan yang bisa meyakini kebenarannya. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Nabi, karena ini merupakan amanah tugas dari Allah menyampaikan kepada umatnya, ini kemudian semakin membuat filter penyaringan siapa yang iman benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, atau kemudian orang yang imannya setengah-setengah,
iman enggak, sekalian disaring oleh Allah. Sehingga setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak yang kemudian murtad kembali. Tapi Kanjeng Nabi tahu ini betul-betul yang luar biasa. Sehingga hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa ini disampaikan kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar panjenengan percados mboten? Kanjeng Nabi Muhammad sing ngeten perjalanan Isra ketemu ngeten, Mi'raj ketemu yang ngeten, jenengan percados mboten? Apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar? Inna lanusaddiquhu fi ab'ada min hadza. Loh, ojo meneh ngono. Sesungguhnya saya pasti akan yakin, pasti akan membenarkan kalau yang ngomong itu Gusti Kanjeng Nabi, lebih daripada yang saman katakan, lek sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad pasti percaya. Oh, ini imannya luar biasa. Maka enggak ada iman yang kados imani sahabat Abu Bakar kita niki. Ya. Jadi jangankan yang saman, lebih daripada itu, ab'ada min hadza, lebih jauh daripada itu saya percaya. Asal yang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain langsung kemudian keluar dari agama Islam, murtad kembali. Sedangkan Abu Bakar bukan soal kemudian apa yang disampaikan, tapi siapa yang mengucap. Asal Allah dan Rasulnya yang mengucap, pasti saya percaya. Oh, niku imannya Abu Bakar. Mulai detik itu Abu Bakar mendapatkan tambahan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq niku gelar hadirin. Kenapa? Membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan apapun yang disampaikan oleh Nabi pasti dibenarkan oleh Abu Bakar. Sebab Nabi bukan manusia biasa, utusan Allah yang kalau berbicara as-sadiqul masduq, omongannya benar dan pasti dibenarkan oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama, ketika kula panjenengan kemudian mendapatkan syariat agama Allah ngeten iki, ada yang bisa masuk akal, ada yang tidak masuk akal, tapi disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, jenengan perdados mawon, iman yang harus main hadirin. Bukan soal basar mata, tapi basirah mata hati yang harus main. Pelajaran pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj niki, jadilah orang yang yakin penuh kepada Allah dan Rasulnya. Jangan seperti orang Yahudi, begitu mendapatkan berita dari Nabi dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na tapi wa asaina, kami dengar tapi kami maksiat enggak patuh. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, kalau sudah dengar dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dengar, kami dengar ya Allah, dan kami berusaha taat. Kalau kami kemudian ada kurang-kurangnya dan sebagainya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Niki dilanjut tahlilan hadirin, ka Isra Mi'raj hadirin. Nah niki hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama iman. Asal yang ngomong Allah dan Rasulnya sudah. Iblis itu dia main akal. Kata iblis, kenapa saya harus kemudian sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah? Dia lupa, bukan soal sujudnya, bukan rukuknya, bukan berdirinya, tapi siapa yang mengucap, siapa memerintah. Allah. Sudah, kalau Allah, sudahlah. Apa konten isinya enggak penting, tapi begitu Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Maka para malaikat ketika disuruh sujud penghormatan, fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan kemudian melakukan perintah Allah.
dengan kesombongannya, keangkuhannya. Kesombongan, keangkuhan itu menyebabkan dia kemudian menjadi kelompok makhluk yang kafir dan kemudian tidak taat kepada Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama, apapun yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya, kita baca Quran, kita baca hadis, kita dengarkan ulama, kita ngaji, apapun yang kita dapatkan asal dari Allah dan Rasulnya, diterjemahkan, dijelaskan oleh para ulama, sami'na wa ata'na. Ada kurang-kurangnya, ghufranaka, kita minta ampun kepada Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kedua, subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Padahal kalau menyebut Nabi banyak, kalau menggunakan lafaz bi'abdi, harusnya bisa jadi binabihi, birasulihi, bihabibi, banyak. Kok yang dipilih bi'abdihi, dengan yang telah menjalankan hambanya, ternyata ada sir rahasianya. Dalam ungkapan Hasyiah Sawi, tafsir Jalalain yang dihasyiah oleh Syekh Sawi niki, di sana kenapa disebutkan dengan bi'abdihi? Untuk menggambarkan makom, kedudukan di sisi Allah yang paling tinggi. Coba hadirin, Kanjeng Nabi niku dimi'rajkan dari mulai langit pertama sampai langit yang ketujuh. Dari langit yang ketujuh tembus sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku tembus, di atasnya lagi namanya Mustawa. Mustawa kemudian tembus lagi di atasnya Mustawa, namanya Ar-Rafraful Akhdar. Disitulah Nabi ditemui oleh Allah. Allah bukan tempatnya di situ, ya, Allah tidak dibatasi oleh tempat, tapi ditemui Kanjeng Nabi di situ oleh Allah di tempat yang sangat tinggi. Malaikat Jibril pun tidak mampu menembusnya. Kalau dia ikut pasti terbakar. Hanya Nabi yang kemudian dipersilakan menemui Allah di situ. Nah, di tempat yang tinggi itulah Allah menyebut Nabi dengan ungkapan bi'abdihi, dengan hambanya. Artinya makom yang paling tinggi itu adalah makom ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu adalah, kalau dikatakan seperti manusia, hamba seperti budak, wis sapa jarine tuannya. Begitupun jukula panjenengan seorang hamba Allah, maka sudah apa yang disuruh Allah kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, itulah kemudian bagian daripada seorang hamba Allah. Maka Kanjeng Nabi disebut dengan bi'abdihi, makom yang paling tinggi itu Abdullah, menghamba kepada Allah. Maka kula pengen ibadah sing tekun, ubudiyahnya kemudian naik, itulah makom yang sangat tinggi, yang semakin dekat dengan Allah, bukan binabihi wa rasulihi wa habibihi, tapi bi'abdihi, dengan yang telah memperjalankan hambanya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga masih dengan ungkapan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan akidah umat ini. Apa kemudian yang dimaksud dengan menyelamatkan akidah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan bahwasanya, ingat, zaman Bani Israel, Nabiullah Isa alaihi salam, Isa lho nggih, Nabi Isa sanes Ustadz Isa Latansa lho, ya, Nabiullah Isa alaihi salam. Ketika Nabiullah Isa niku kemudian diangkat ke langit sampai langit kedua, dan ketika peristiwa Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi di langit yang kedua. Nah, Nabi Isa diangkat ke langit saja, sudah banyak manusia di bawah yang di bawahnya itu yang menjadi pecinta Nabi Isa, yang kemudian
disesatkan oleh iblis dengan menyebut, wah bukan nabi biasa ini, anak Tuhan dan sebagainya. Akidahnya rusak hadirin. Dengan mempertuhankan, dengan menjadikan seperti anak dan sebagainya Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, padahal pada langit yang kedua. Sedangkan yang kemudian Kanjeng Nabi bukan langit kedua, langit ke-7 si tembus malih. Setinggi-tingginya Nabi kemudian diangkat oleh Allah. Dia tidak akan pernah menjadi anak Tuhan. Nabi tetap abduhu wa rasuluh, hamba Allah, utusan Allah, tidak lebih daripada itu. Supaya kemudian akidah kula dengan selamat dinaikkan, dimi'rajkan sampai langit ke-7, di atasnya itu Nabi tetap subhanalladzi asra bi abdihi, tetap hambane Gusti Allah, tidak lebih daripada itu. Ini pelajaran yang ketiga baikul kula panjenengan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi dalam peristiwa Isra itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Kita lihat situasi Kanjeng Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu. Pada waktu pelaksanaan Isra wal Mi'raj itu, Nabi dalam kondisi tahunnya Amul Hazn atau Amul Huzn, tahun di mana Nabi mengalami kesedihan yang sangat. Pada waktu niku istri tercinta Gusti Kanjeng Nabi, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliaunya wafat. Hartanya diberikan kepada Nabi untuk berjuang. Usianya, umurnya, kesempatan digunakan membantu Nabi berjuang. Ya, ini Sayyidatina Khadijatul Kubra, sampai apapun semuanya diberikan kepada Nabi. Nabi merasa kehilangan yang luar biasa. Sampai kemudian suatu ketika wonten kitab Nurud Dolam Syarah Aqidatul Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani cerita, suatu ketika Sayyidatuna Fatimatu Zahra dipanggil oleh Sayyidatuna Aisyah Ridho, istri Nabi yang lain. Ketika jauh, ketika Khadijah sampun boten wonten, kata Sayyidatuna Aisyah, wahai Fatimah, ibumu Khadijah dengan saya ya masih lebih baik saya, kata Aisyah. Loh, kok bisa? Iya, saya kan dikawin oleh Nabi dalam kondisi perawan. Ibu zaman dikawin oleh Nabi kan janda. Berarti saya ini lebih mulia daripada ibu. Diam Aisyah. Ini disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bah tirasin jenengan niki ya, Aisyah itu lebih mulia daripada umi saya Sayyidah Khadijah. Sebab Aisyah dikawinkan dalam kondisi perawan, ibu dalam kondisi janda. Oh, Kanjeng Nabi tidak menyalahkan, jawaban gini. Nanti kalau ketemu Aisyah jawaban gini, ya masih lebih mulia umi saya Sayyidah Khadijah. Loh kok bisa? Iya, sebab umi saya itu kawin dengan Kanjeng Nabi, Nabi ku sik Joko, usianya 25 tahun. Sedangkan sampean ketika kawin Nabi, Nabi pun dudo. Lah, tentunya Joko itu lebih utama daripada ketika kawin dudo. Itu disampaikan kepada Aisyah. Kata Aisyah, jawaban tepat itu. Beritahu, ya terima kasih pada yang mengajari Anda, mengajar yang demikian itu Fatimah. Jadi betapa hebatnya Sayyidah Khadijah itu di hadapan Kanjeng Nabi. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu ya ketika wafatnya Sayyidah Khadijah itu susah Kanjeng Nabi. Belum lagi ditambah dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib, tambah susah malih Kanjeng Nabi niku. Nah, hadirin hadirat sekalian, susahnya Nabi ini kemudian Nabi banyak di Masjidil Haram. Dia duduk ningali Ka'bah hadirin.
Gini ku hiburane Kanjeng Nabi karena an-nazar ilal Ka'bah ibadah. Ningali Ka'bah ibadah. Ningali mushaf Al-Qur'an pas maca ibadah. Wan nazar ilal walidah ningali tiang sepuh kalih lebih-lebih ibu niku ibadah dirit. Jadi jenengan dugi ten tiang sepuh ningali tiang sepuh ibadah niku. Ya. Jadi bagian daripada ibadah. Nabi ningali wonten Ka'bah bolak-balik ngaten. Akhirnya dalam kondisi sedih, pokoknya sobone Masjidil Haram. Apa kemudian yang bisa kita ambil kemudian setelah beliau bolak-balik dan Masjidil Haram niku? Akhirnya kemudian untuk menghilangkan kesedihan Nabi, menghibur Nabi, dilakukanlah peristiwa besar Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki lanjut sama mboten, Pak? Nggih, lanjut nggih. Niki. Umpamane wonten sing ngantuk mboten napa-napa pokoke gak pati ketok hadirin. Nggih, pokoke mboten pati ketok jenengan rada nyedek-nyedek mawon umpamane sing rada ngantuk nggih mboten napa. Sing penting wonten tembok lho hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting apa yang bisa kita ambil? Ternyata kalau orang sedih, Pak, kalau orang sedih niku, wong susah, wong sedih, jangan kemana-mana Pak, sobone masjid kados Kanjeng Nabi. Sebab dengan masjid itu nanti Allah memberikan berbagai macam banyak solusi. Ada saja solusinya, lek jenengan sobone masjid. Ya, sumpek sobone masjid, ada jalan nanti sana. Kok sumpek kemudian sobone kali metro, kon, ya, kinyut iki hadirin, ya, niki. Kenapa kok masjid ngeten hadirin? Ya, dawuh pun Kanjeng Nabi, khairul biqa aswaquha. Sebaik-baiknya tempat tentunya niki masjid. Wa syarrul biqa, tempat sing paling jelek aswaquha, pasar hadirin. Tambah awake dhewe nok masjid gak pati suwe, nok pasari sak suwe-suwene. Ya. Kadang-kadang kemudian sange suwene nok pasar antara wonge ambek bedake padha. Ya niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mencari solusi masjid hadirin. Satu ketika hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada kemudian sahabat. Sebelum subuh itu dia sudah duduk di Masjid Nabawi dengan kelihatan susah. Nabi tahu le orang susah nih. Wah, orang susah rupanya. Dicedek ya Kanjeng Nabi, ada apa sahabatku? Nggih Kanjeng Nabi. Saman kok saya lihat sudah dari tadi duduk di sini iktikaf. Nggih Kanjeng Nabi. Saya sedang susah ini. Ada apa, susah apa? Hutang saya banyak ya Rasul. Utang kula kathah. Kula ten masjid niki singitan cek gak diubur debt kolektor. Ya niki. Kula niki ten masjid niki ngilangno susah pun kula ya napa pun susah niki. Oh. Hutangmu banyak? Iya Kanjeng Nabi. Saya mencari solusi ya napa caran bisa kemudian melunasi hutang itu. Dawuh Kanjeng Nabi, "Loh, saman kok lupa? Apakah engkau lupa dengan tasbihnya malaikat?" Loh, kados pundi Kanjeng? Kalau tasbih itu dibaca, malaikat yang pagi dan sore naik turun ke langit ke bumi niku semuanya tasbihnya seragam. Dan itu yang membuat rahmat Allah, berkat Allah terus turun di bumi, itu sebab tasbih itu. Dan itu kalau dibaca akan memudahkan rizki sampean. Loh, ya napa Kanjeng Nabi? Jadi tasbihnya malaikat itu mengucapnya subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Niku diwaos ping pinten? 100 tirose Kanjeng Nabi. Sesudah azan subuh, Anda salat sunnah fajar sambil nunggu qomat baca itu. Insya Allah ada solusi tentang rizki sedang tirose Kanjeng Nabi. Diwaos hadirin, wong aja wong kepepet ngotot. Biasanya wong kepepet sak omline kiai diwaca hadirin. Ya, kon maca iki, ojo meneh maca ngoten. Quran walak-walik waca diwaca hadirin, pokoknya kemudian wong jenenge wong kepepet. Niki. Akhirnya kemudian diwaos niku Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya, kurang lebih sepekan hadirin. Minal Jumat ila Jumat, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya Kanjeng Nabi kepethuk malih sahabat ini. Tapi kemudian ketemu niku ketika awal ketemu niki awake ditekuk hadirin. Waduh kata wong susah niki. Niki mboten pun tegak ngeten ambil wale tegak itu biasanya mantep niki. Nah, akhirnya kemudian ketinggal ya, bagaimana sahabat? Alhamdulillah Nabi, setelah saya wiritan itu kurang lebih 1 pekan, Allah banyak memberikan kemudian rizki bagi saya. Sampai saat ini utang-utang sudah saya lunasi, si teko mawon bingung kula ndek rezeki niki. Tiang mriki mbok kena aku apa? Lah niki kemudian ya sampai bingung kula niki sik kata rezeki yang datang niki. Barokah tasbihnya malaikat itu. Lah, di mana dia dapatkan itu? Di masjid hadirin. Ya, di masjid. Makanya lek susah sobone masjid. Ojo sobo kafe, ya tambahan akeh, ya kan pantas ya. Nang dina mbahmu nak, niku mbah ten masjid, kan enak. Nang di mbahmu, ten masjid, kan enak. Ya, ojo nang dina mbahmu ten kafe kalau kan gak enak deh. Atau kemudian nang di mbahmu nak, mboten semerap bu, atau sing ngelideng gak mulai-mulai, atau apa tambah ngelideng niki. Nah, oleh karena itu lek jenengan susah niku kados Kanjeng Nabi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sobone masjid. Maka masjid Raudhatul Jannah ngeten iki merupakan siapapun yang duduk, bapak ibu yang duduk di masjid ini, maupun yang melek maupun setengah ngantuk ataupun pun bablas, ya semuanya asal duduk di masjid, semuanya ini adalah orang-orang yang menandakan jenengan iman hadirin. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, al mukmin fil masjidi kasamaki fil ma. Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Ya, apa habitatnya? Ono iwak kok kemudian di dalam air ten banyu. Ya memang lingkungannya. Ono iwak kok senengane kemudian banyu. Memang sudah habitatnya. Ono iwak gak seneng banyu, senengane kok wajan. Gak suwe kon dadi iwak mariono kon ya. Orang mukmin kok gak seneng masjid, senengane kok di tempat yang lain. Bisa jadi imannya semakin menipis. Datang ke masjid meningkatkan iman. Saksikanlah siapapun yang datang dan keluar masjid, fasyhadu, ya, saksikanlah bahwasanya dia adalah orang-orang yang punya iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, oleh karena itu masjid yang demikian ini, yang dibangun megah kados ngeten niki, yang dinamakan Raudhatul Jannah bagi kula jenengan, merupakan penanda keimanan kula jenengan. Siapapun yang duduk di masjid bakal nambah iman. Siapapun yang kemudian iktikaf di masjid nambah iman yang demikian itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi ungkapan hadis Kanjeng Nabi ngeten. Siapapun yang kemudian datang ibadah sholat jamaah,
Setelah sholat berjamaah dia tidak segera pulang, dia duduk di tempatnya, fi musallahu, di tempat dia sholat, dia wiritan, baik mengikuti imam maupun wiritan dewe. Maka selama dia di tempatnya itu, malaikat yang ada di tempat itu menunjuk dia. Malaikatnya nunjuk dengan ungkapan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Niki terus malaikat ndongakno ngeten. Ya Allah, rahmati fulan ini. Ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Sampai kapan? Sampai dia berdiri pulang keluar dari masjid. Satu riwayat Al-Qadil Iyad Al-Yahsubi mengatakan bukan saja duduk, asal masih areal masjid dimanapun dia tidak keluar masjid, malaikat nguber hadirin. Sambil kemudian doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, terus sampai kemudian dia keluar masjid. Berbahagialah orang-orang yang banyak di masjid. Kemudian dia sholat jamaah tidak sekedar pulang, tapi duduk wiritan. Maka dia didoakan malaikat dengan ungkapan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, terus sampai dia berdiri pulang hadirin. Subhanallah, betapa hebatnya orang-orang yang ahli masjid ini hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada diungkapkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Lebih-lebih di akhir zaman ini beliau mengatakan al-husunu thalathatun, benteng-benteng keimanan itu jumlahnya 3. Benteng iman niku jumlahi wonten 3. Yang pertama al-masjidu hisnun, masjid niku benteng keimanan. Asal orang masih gelem sapa masjid, gelem duduk di masjid, berarti dia masih punya iman yang kuat hadirin. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah, salawat, zikir apapun bentuknya zikir kepada Allah, hisnun, bentengnya orang mukmin hadirin. Wa qiraatul Qur'ani hisnun, maos Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah merupakan hisnun, benteng keimanan. Siapapun di rumahnya baca Quran, kemudian wonten TPQ lari-lari ngaji, hakikatnya dia menguatkan benteng di rumahnya dengan keimanannya. Siapapun yang di rumah pegang tasbih, dia zikir kepada Allah, di masjid dia zikir kepada Allah, dimanapun dia sudah mulutnya tetap zikir kepada Allah, dia sedang membentengi dirinya dengan benteng keimanan dari berbagai macam hal. Maka benteng-benteng iman ini penting hadirin. Akhir zaman banyak orang gampang lepas imannya, maka bentengi iman kita dengan sobo masjid, sholat berjamaah, dan aktivitas ibadah yang lain di masjid. Kuatkan benteng keimanan kita dengan zikir kepada Allah apapun bentuknya. Kuatkan kemudian benteng keimanan kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Itulah merupakan benteng kula panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebagai penutup dari apa yang bisa kula pengen sampaikan. Ketika Kanjeng Nabi Mi'raj niki wonten kitab Sulamul Munajat Syarah Safinatus Shalah Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau cerita ketika Kanjeng Nabi mulai naik di langit yang pertama, malaikat itu yang ada di langit pertama nguadeg sedanten baca Quran hadirin. Nguadegetan baca Quran, hatam ulang, sampai kapan? Sampai kiamat. Ya memang malaikat tugasnya itu. Kemudian naik lagi, kemudian pada level yang kedua, langit yang kedua, semua malaikat yang di situ rukuk hadirin, sedanten rukuk. Naik lagi ada yang sujud, naik lagi ada yang kemudian sedang duduk di antara dua, wis posisi ngoten tok sudah. Ada yang kemudian posisinya tasyahud akhir.
Kanjeng Nabi niku krentek wonten manahe Kanjeng Nabi. Ya Allah, enak ya ibadah malaikat. Andai kata umat saya kemudian ibadah semacam ini tak luar biasa. Lho mek krentek tok niku ambek Gusti Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah salat tadi. Ternyata salat itu rangkuman dari ibadahnya para malaikat dari langit ke langit. Makanya salat kita ini variatif. Kalau ibadah malaikat kan monoton, mek ngadeg tok, rukuk tok sampai kiamat. Kita variasi ya, ada berdirinya baca Quran, ada berdirinya baca zikir dalam bentuk i'tidal, ada rukuknya tasbih, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud. Loh itu variatif, menyebabkan orang boten bosen. Ya, ibadah sing ngoten niku ibadah yang luar biasa. Dan itu merupakan hadiahnya Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk ibadah salat. Kalau puasa, Jibril datang menyerahkan kewajiban puasa. Haji umroh, Jibril datang membawa kewajiban haji umroh. Tapi untuk salat Nabi dinaikkan untuk menerima titah perintah ibadah salat ini. Berarti salat itu sangat-sangat luar biasa. Tidak ada yang seperti ibadah salat itu, tidak ada. Yang sampai kemudian orang bisa mendapatkan makom kedudukan yang luar biasa semacam ibadah salat itu. Itulah yang harus kula panjenengan jaga di dalam kehidupan kula panjenengan. Dan salat itu sesuatu yang harus kapanpun selama hayat di kandung badan, salat itu harus tetap dijalankan. Sebab as-salatu mahalluha karroksi fil badan. Salat itu sama dengan posisi kepala pada badan manusia. Bu, kula tanglet jenengan jawab nggih Bu. Katakanlah ada manusia enggak punya tangan kanan, enggak punya tangan kiri, punya kaki, punya kepala, bisa hidup atau enggak Bu? Masih bisa. Sekarang ada manusia, ada tangannya, enggak punya kaki kanan kiri, kepala ada, badan ada, tangan ada, tapi enggak punya kaki, bisa hidup enggak Bu? Masih bisa. Orang itu punya kepala, punya badan, kaki dua-duanya enggak ada, kaki enggak ada, tangan enggak ada, bisa hidup enggak Bu? Bisa. Ada di Tanjung Gang 2 niku Pak Slamet almarhum. Ngaji konco ngaji ten Said Ali Wali terus zaman singen niku. Tangan enggak ada, kaki enggak ada, loh kemudian yo sik iso urip badhe. Bukan sekedar hidup loh, berumah tangga, duwe anak loro. Ya, duwe putu barang loh hadirin. Ya, sampai duwe mengawinkan 2 kali anaknya, sampai duwe putu barang Pak Slamet niki. Bukan sekedar itu. Gusti Allah ingin kemudian menepis anggapan orang kalau enggak punya tangan, enggak punya kaki berarti sudah menjadi belas kasihan orang, anti Pak Slamet. Kalau jenengan pernah zaman dahulu pernah datang lewat Tanjung Gang 2 sebelah kanan, di situ Pak Slamet punya kemudian apa tugasnya kerjanya menakno jam, dengan sisa tangannya itu menakno jam. Loh itu semua pelanggannya sehari bisa 4-5 orang wis nunggoni, ono dampari hadirin. Dikai Gusti Allah yang seperti itu, dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan oleh Allah seperti itu. Yosef. Dan kalau kemudian ngaji ten Ustadz Alwi, ya, dengan sikapnya cepat, tahu-tahu di depannya Ustadz Alwi, karena gak ada tangan, gak ada anu, langsung gelundung cepet teko. Lawe dewi kan sungkan. Tapi beliau langsung gelundung teko mawon niku. Nah, dia masih bisa hidup. Bukan sekedar itu, dia kemudian ya katanya ponaannya yang murid saya itu Ustadz Faisal, dia katanya, lho niku sing aneh malih, Pak Slamet iku lek benakno omah, benakno dhewe, benakno genteng niku benakno dhewe.
Jadi dia di depan rumahnya ya ada tiang listrik, dia naik di situ. Sampai kemudian di atas kan benakno niki glundung ambek benakno glundung nih. Glundung awake ambek benakno. Subhanallah. Bisa Ustaz dan bener. Ya, padahal awake dhewe sing tangane lengkap kadang-kadang nyelukno tukang ngene. Ya, iki benakno dhewe ambek glundung saged. Subhanallah. Luar biasa. Ya, lho ngoten sik iso urip ade. Enggak duwe tangan, enggak duwe sikil, sik iso urip. Asal jasadnya awake ana ndase ana. Sakniki wonten tiyang adin, tangane lengkap, sikile lengkap. Dodone ngalang-elek elmen sing no iklan niku adin. Ya, tapi gak ono ndase adin. Kira-kira bisa hidup enggak adin? Bu, bisa hidup nonton? Gak ono ndase, Bu, gak ono ndase. Iso urip, Bu? Enggak akan hidup. Artinya apa? Itulah sholat. Orang kemudian ya kalau orang sudah saya puasa Ustaz, saya nggih haji, tapi enggak sholat, sama jasad tidak ada kepalanya. Jadi sholat itu sesuatu yang sangat penting. Makanya ibadah yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah sholat. Lek sholatnya bagus, yang lainnya kurang, gampang dimaafkan oleh Allah. Tapi sekalipun ibadah yang lain bagus lek mboten salat, ya susah akhiratnya yang demikian itu. Maka terakhir dari apa yang bisa kita sampaikan, pesan penting pada peristiwa Isra dan Mi'raj, jaga salat panjenengan insya Allah. Lebih-lebih bagi bapak-bapak, mugi-mugi memakmurkan Masjid Raudhatul Jannah dengan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat jamaah, makmurkan masjid yang sudah bagus yang kita cinta ini kelawan sholat berjamaah insya Allah. Mugi-mugi pengen sedanten dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya dimudahkan oleh Allah, akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah ibadah salat bisirlil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.